Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membicarakan tentang gencarnya Bang Haji Rhoma Irama menampilkan bukti-bukti tidak tersambungnya nasab Ba'alwi kepada masyarakat. Kita akan mengamati kenapa Bang Haji Rhoma Irama begitu rajin, begitu intens, begitu gencar menghadirkan bukti-bukti kuat yang meruntuhkan klaim Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji Rhoma Irama selaku host pada podcastnya Bisikan Roma itu sebenarnya berusaha untuk netral, tetapi kecenderungan beliau sudah bisa ditebak sejak awal, yaitu beliau memang condong kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, menyetujui polemik nasab ini. Bahkan beliau dari dulu memang meragukan nasab Habaib Ba'alwi ini. Jadi seperti sudah dibahas sebelumnya, ini semacam gayung bersambut. Jadi apa yang menjadi keresahan Bang Haji Rhoma Irama sejak dulu, sejak muda, menemukan momentumnya, menemukan jawabannya pada tahun-tahun ini dengan munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan tentu saja beliau menyambutnya dengan sukacita. Nah, buntut daripada persetujuan Bang Haji Rhoma Irama terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah muring-muringnya atau kebakaran jenggotnya Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith yang kemudian menyerang balik dengan memaki-maki Bang Haji Rhoma Irama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bang Haji Rhoma Irama seolah mengajak kepada kita untuk berpikir, mengajak kepada kita untuk keluar dari dogma, keluar dari kungkungan doktrin, keluar dari penghambaan spiritual, ketakutan-ketakutan terhadap para habaib Ba'alwi. Jadi beliau mengajak membebaskan diri dulu dalam pemikiran ini, minimal kepada netral, baru kemudian berpindah menyetujui Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mengapa beliau mengajak untuk ke posisi netral dulu? Karena untuk ada jeda bagi kita untuk berpikir, menganalisa, menimbang-nimbang, dan menggunakan albab ini, pemikiran yang sehat ini, yang logis ini. Karena kita diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ulil albab, yang punya pemikiran. Yang punya pemikiran tidak seperti hewan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara beliau membawa kita kepada pemikiran logis adalah pertama menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan segala kemampuan analisisnya, kemampuan kitabnya, kemampuan agamanya, kemampuan beliau dalam menyimpulkan, menganalisis kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, literatur-literatur yang ada, dan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan terputusnya nasab Ba'alwi. Itu beliau hadirkan untuk menjadi konsumsi otak, konsumsi pemikiran, konsumsi ilmiah, agar orang menyimpulkan sesuatu itu tidak karena doktrin, tidak karena hasutan, tidak karena dongengan, tidak karena agitasi-agitasi yang tidak masuk akal. Kiai Haji Imaduddin tidak. Beliau sodorkan kitabnya, beliau jelaskan fakta-fakta sejarahnya, fakta-fakta ilmiahnya, beliau ambil dari mana kesimpulannya, beliau juga siap berargumentasi ketika harus menjawab dengan data. Kenapa terputus? Kenapa tidak ada kitab yang menyatakan? Kenapa ini bukan anaknya dan lain-lain? Itu rasionalitas dari sisi pustaka. Indonesia
Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi. Selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah? Namun nasab ini tertolak. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa. Tadi kita kenal wafatnya 345. Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, yaitu kitab nasab yang ditulis di abad kelima, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mulai dari kitab abad kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubaid atau Ubaidillah. Kitab abad kelima, Muntaqilat Talibiyah, karya Abu Ismail Toba yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy, tidak ada Ubaid. Kitab abad kelima, Tahdibul Ansab, karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad kelima, Al-Mazdi, karangan Al-Umari, wafat 490, menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad kelima sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun masih ada kesempatan. Kitab-kitab abad kelima tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa, karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr. Menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicetak abad kelima, 3 ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-6, As-Sajarah Al-Mubarakah, yang ditulis tahun 597 Hijriah, karya dari Imam Fahru Raji yang wafat 606 Hijriah, menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari 3 putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini sudah hasr. Imam Al-Fakhru Raji ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna hasr atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah, semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3. Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah, seperti As-Sajarah Mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fakhru Raji berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bukti bahwa Bang Haji Roma Irama berusaha mengajak kita berpikir secara logis, ilmiah, adalah dengan mengundang tokoh dari disiplin ilmu yang berbeda. Kalau tadi keilmuan pustaka, keilmuan kitab, yaitu kitab nasab, kitab sejarah, tarikh, manuskrip, dan lain-lain, maka beliau juga mengundang ahli, yaitu ahli filologi, ahli manuskrip, ahli kitab-kitab kuno, ahli sejarah-sejarah kuno, ahli artefak-artefak.
ahli peninggalan-peninggalan kebudayaan baik berupa prasasti maupun berupa kitab-kitab kuno yang disebut filologi. Jadi pakar filologi ini adalah pakar sejarah, pakar buku-buku sejarah, pakar cerita-cerita sejarah. Dan ini juga keahlian khusus. Dan pakar sejarah ini mengetahui betul bagaimana kronologis suatu kejadian dengan dibuktikan oleh manuskrip, dengan dibuktikan oleh buku, dengan dibuktikan oleh penanda-penanda kesejarahan. Itulah filologi. Maka kemudian beliau mengundang Profesor Dr. Menachem Ali. Disitulah profesor berbicara apa adanya tentang Ba'alwi. Dan memang dari hasil penelusuran beliau, Ba'alwi pun tidak tersambung kepada klan daripada Bani Hashim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan klan Hadramaut Yaman itu sama sekali jauh daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi judulnya Adwarut Tarikh Al-Hadrami. Jadi ini berkaitan dengan sejarah Hadramaut. Oh. Di sini ada penjelasan. Di halaman 24 dikatakan Al-Arab Al-Aribah. Jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Aribah. Siapa itu? Haula hum al-Qahtaniyun, dalam kurung au al-Yamaniyun. Jadi di sini disebutkan haula hum al-Qahtaniyun au al-Yamaniyun. Jadi yang dimaksud orang-orang Qahtan, keturunan Qahtan, itu nama lainnya orang-orang Yaman. Siapa itu orang-orang Yaman? Siapa itu yang disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun? Itu keturunan Qahtan. Siapa itu Qahtan? Keturunan Yoktan. Kalau bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Ibraninya Yoktan. Keturunan dari Eber, tapi bukan keturunan dari Pelek. Dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim. Tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, ada lagi yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini orang Arab yang diarabkan, bukan asli Arab. Tapi kalau Arab Aribah, Al-Arab Al-Aribah itu orang Arab asli, ya. Keturunan Qahtan disebut Al-Yamaniyun, orang-orang Arab Yaman. Ini ada kaitannya nggak dengan Ubaidillah ya? Ada ini. Ini pembahasan. Coba lihat di sini. Ada yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah, ya kan? Disebutkan ada penjelasan di sini Pak Edi. Fahum nasl Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Ma'rifah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy wa minhum Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau begitu, ya, ada suku-suku penting Bani Tamim. Kemarin sudah bahas ya. Bani Tamim itu keturunan Ismail. Kemudian Bani Kinanah, keturunan Ismail. Dari Kinanah ini muncul suku Quraisy. Dari Quraisy ini muncul Bani Hashim. Dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab Al-Yamaniyun. Bedanya di mana, boleh? Maksudnya itu dari keturunan Nabi, kemudian ini dari yang Yaman itu. Kalau yang di sini Al-Arab Al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim. Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail, mereka disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun atau Al-Yamaniyun. Nah, tempatnya di mana lokasinya? Ya di situ tadi petanya. Di kawasan mana itu? Semenanjung Arabia bagian selatan. Di kawasan mana? Coba ini kawasan mana ini? Yaman. Ini Yaman nih. Iya. Jadi kalau begitu, orang-orang Hadramaut, orang-orang Arab Yaman ini, ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? Tidak ada. Tidak ada kaitan. Makanya kalau dari sisi DNA, iya beda ya akhirnya. Secara ya. DNA fisiknya, ya. Itu kan haplogrofnya haplogrof G, ya kan? Padahal Nabi bukan Muhammad haplograf J. Iya. Kalau Nabi Ismail haplogrofnya J, ya, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad haplogrofnya J. Berarti terjawab ini ya. Kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplognya? Karena ya? Disebut sebagai Arab Aribah. Bukan berarti keturunan Nabi Ismail. Bukan keturunan Nabi Ismail. Bukan. Tapi kalau dirunut dari kisah cerita dari bahasa Ibrani tadi masih saudara sebetulnya ya. Masih saudara, tapi bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh ya. Itu bukti yang kedua yang dihadirkan oleh Bang Haji Roma Irama
agar masyarakat Indonesia bisa menganalisa lagi dari sisi keilmuan lagi ini. Jadi yang tadi Kiai Haji Imaduddin dari sisi keilmuan sejarah, keilmuan agama, keilmuan nasab, keilmuan kiai lah santri. Kemudian beliau mengundang lagi Profesor Dr. Menachem Ali dari sisi filologi yang juga sangat-sangat ilmiah. Yang dihadirkan adalah profesor doktor yang ahli dalam bidangnya. Maka kemudian tidak cukup sampai di situ, Bang Haji Roma Irama menghadirkan bukti ketiga. Apa itu? Pembuktian secara ilmu biologi, yaitu ilmu DNA. Ilmu ini tentu saja ilmu pasti, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu sains, ilmu penelitian tentang struktur tubuh manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini dengan sempurna, dengan sistem organisasi tubuh yang sempurna, sistem peredaran darah yang sempurna, sistem jantung yang sempurna, sistem syaraf yang sempurna, sistem otak yang sempurna, bahkan sampai sel-sel terkecil tersusun secara sempurna. Bahkan tidak sampai di situ, regenerasinya pun dibuat oleh Allah secara sempurna, yaitu melalui DNA itu. Maka ilmu pasti ini kemudian dipergunakan untuk hujah, untuk bayinah pada ketersambungan seseorang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata setelah diteliti oleh pakarnya, oleh ahlinya, ketersambungan DNA dari satu kakek diturunkan kepada anak cucunya sampai ke bawah, ternyata dari jalur ayah itu ada catatannya, tidak terputus dan bisa disambungkan ribuan tahun. Dan para ahli DNA telah bekerja keras untuk meneliti orang per orang ini, dan bila mana benar memang tersambung. Tetapi khusus untuk Ba'alwi, setelah dilakukan penelitian secara biologis, secara sel, secara DNA, dirunut satu persatu mutasi gennya, mutasi Y-DNA-nya, tetap ternyata tidak tersambung juga. Jadi mereka nyambungnya tidak kepada kakek yang sama, yaitu Ibrahim. Tidak juga kepada kakek yang sama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tetapi dari beberapa kakek-kakek, wallahu alam dari mana itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan daripada ahli DNA pun menyerah, tidak bisa menyambungkan Ba'alwi dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hasil tes DNA yang di family tree itu bahwa Ba'alawi itu tidak berasal dari satu kakek, tidak ketemu di situ titiknya. Iya, tidak ketemu. Bahkan klaster dari yang di Indonesia yang marganya gampang kita kenal itu kakek bersamanya 900 tahun yang lalu. Sementara Ubaidillah kan 1100 tahun yang lalu. Nah, dari 900 sampai 1100 tahun yang lalu tuh gimana? Itu teorinya hanya mungkin kalau dari Ubaidillah sampai 900 itu anaknya cuma satu terus yang berketurunan loh ya. Kalau yang ada sampai ada anak lain yang berketurunan harusnya bercabang. Misalnya yang dari GL91 gimana nerangkannya? Haplogrup E gimana nerangkannya? Atau yang dari ini marga Al-Haddad aja ada yang E kok, EY134343. Marga Al-Haddad kan umum di Indonesia. Itu juga bukan dari haplogrup C. Maka dengan demikian, dengan tiga bukti besar ini, dengan tiga hujah besar ini, argumen yang sangat kuat ini, yaitu pustaka ilmiah, buku-buku, kitab-kitab agama oleh Kiai Haji Imaduddin, kemudian argumen secara filologi, ilmu artefak, ilmu manuskrip, ilmu kesejarahan kuno lewat buku-buku kitab kuno juga tidak tersambung. Kemudian yang ketiga, secara DNA pun ternyata tidak tersambung. Lalu mau gimana lagi? Kita harus mengakali dalam tanda kutip supaya Ba'alwi ini nyambung. Tidak ada clue, tidak ada bukti, tidak ada yang bisa membantu menyambungkan Ba'alwi ini. Lalu dari mana kita harus percaya? Bagaimana lagi kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi dengan sejumlah bukti-bukti yang kuat itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah memang Ba'alwi Indonesia
misalnya Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Assegaf, sudah lolos dari segi tes DNA, ada ketersambungan dengan klan Bani Hashim misalnya, maka mereka pasti akan memampangnya besar-besaran, mengumumkannya besar-besaran di media. Nih, saya nyambung. Tetapi dengan berkelitnya mereka, dengan mengharamkannya tes DNA, maka semakin membuat kita curiga, membuat kita masgul, membuat kita bahkan jengkel. Ini orang banyak alasannya. Sudah tahu keluarga-keluarga mereka sudah tes DNA tidak nyambung, mereka malah mengharapkan. Maka inilah penolakan-penolakan yang tidak ilmiah, yang disertai dengan usaha-usaha mempertahankan yang bukan hak. Dan mereka tidak pernah sadar seperti itu. Mereka seolah-olah benar dan tidak mempercayai kenyataan yang ada ini. Dengan sejumlah bukti-bukti yang telah didatangkan, yang sulit dibantah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita adalah tinggal berdoa. Tinggal mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para Ba'alwi ini dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka bisa menerima kenyataan yang ada, agar mereka bisa kembali menjadi manusia Indonesia yang sama sederajat, dan lebih penting lagi agar hilang semua sifat kesombongannya, dan untuk menyelamatkan generasi mendatangnya nanti agar tidak lagi mencantol-cantolkan nasab kepada yang bukan haknya, dan dengan demikian terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa kita lihat dari gencarnya Bang Haji Roma Irama menghadirkan bukti-bukti yang rasional, ilmiah, valid dan bisa dipercaya, agar seluruh masyarakat Indonesia mengerti dengan pemikirannya, menganalisa dengan pemikirannya, mengambil kesimpulan dengan pemikirannya yang sudah beliau hadirkan itu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.